Hai Sobat Atax, ketemu lagi dengan saya Purwodenugro di channel YouTube kesayangan kita Atax Indonesia. Kali ini kita akan bahas gimana sih kalau kita punya piutang, tetapi piutangnya itu nggak bisa ditagih. Apakah itu bisa dimasukkan ke laporan laba rugi kita sebagai beban? Nantinya bisa mengurangi pajak atau enggak? Nah kalau misalnya bisa, syaratnya apa aja? Check this out. Nah, jadi Sobat Atax, berdasarkan PP 55 tahun 2022 kemarin, memang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung yang namanya penghasilan kena pajak, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan di bawah ini. Yang pertama adalah telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Gampang banget kan? Jadi kita punya neraca dan juga laba rugi, ya udah beban piutang yang nggak bisa ditagih tersebut bisa kita masukkan sebagai biaya di situ. Yang nomor dua adalah wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nggak bisa ditagih ini ke Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor pajak di mana Sobat Atax itu terdaftar. Nah, tetapi yang harus diingat adalah daftar piutang ini adalah benar-benar piutang yang sudah nyata-nyata nggak bisa ditagih, bukan cadangan dari piutang tidak dapat ditagih. Jadi, semua yang bisa dibiayakan dalam laporan laba rugi fiskal atau secara pajak adalah biaya-biaya yang benar-benar atau secara nyata-nyata itu tidak bisa ditagih. Dan yang ketiga, ini sebenarnya adalah opsional. Jadi dari yang kedua tadi itu adalah wajib, dan yang ketiga ini adalah opsional. Jadi yang pertama opsionalnya adalah telah diserahkan perkara penagihannya itu kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Yang kedua adalah terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan juga debitur yang bersangkutan. Yang ketiga, syarat opsionalnya adalah telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Atau yang keempat, adanya pengakuan dari pihak debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Jadi ada mungkin surat pengakuan ataupun surat pernyataan ataupun dokumen lain gitu ya. Adanya pengakuan dari pihak debitur kalau dia nggak bisa bayar. Nah, keempat syarat tadi adalah opsional, jadi boleh salah satu. Yaudah, surat pengakuan aja deh dari debitur, berarti yang tiga yang lainnya tidak perlu. Tetapi syarat yang kedua di awal itu wajib, yaitu sudah dibebankan dalam laba rugi komersial. Dan yang kedua, kita sudah menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak bisa ditagih ini ke kantor pajak tempat kita terdaftar. Nah, itu aja sih kalau dari kita tentang knowledge pajak hari ini, yaitu bagaimana ketika kita mempunyai piutang yang tidak dapat ditagih. Ternyata bisa dibebankan sebagai biaya asal memenuhi berbagai persyaratan tadi. Semoga bermanfaat ya video pada kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe agar kita bisa membuat video-video dan semangat terus untuk bisa mengedukasi wajib pajak di Indonesia. Terima kasih, ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa.